Halo? Baik, kami mohon maaf tadi ada kendala jaringan. Oke. Lanjut saja Pak, untuk pertanyaan kedua dari Bapak Surahmat. Tadi Berapa pertanyaan? tiga Pak. Iya, bisa bacakan semua dulu, biar langsung dijawabkan. Untuk yang pertanyaan ketiga tadi sepertinya mau bertanya langsung Pak. Oh, silakan, boleh. Untuk pertanyaan kedua, kami bacakan, apakah ada batasan kapan suatu berita dikatakan hoax? Karena kadang ada berita yang judulnya clickbait berbeda dengan isi berita online maupun yang ada di YouTube hanya demi untuk mendapatkan view yang banyak. Ada juga hanya yang bersifat asumsi atau pendapat yang ternyata berbeda jauh dengan faktanya. Boleh langsung dijawab, Pak? Mungkin langsung yang ketiga saja ya, biar sekalian. Tidak apa-apa ya, moderator. Maaf, tadi dengan Ibu Hargita Yanti. Boleh langsung, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada Ibu dan Bapak. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak bahwa saya ingin menekankan esensi sebuah berita adalah mengungkap kebenaran secara konkret. Di era new normal ini, kita lebih banyak melakukan komunikasi dan aktivitas lainnya menggunakan media sosial ataupun komunikasi virtual lainnya. Cara ini meningkatkan suatu ilusi dan fantasi bagi penggunanya, karena masyarakat pun lebih banyak ingin menggunakan media online. Lalu pertanyaan saya, apakah komunikasi virtual lah yang menjadi awal mula dari terproduksinya hoax dan fake news? Lalu bagaimana cara menekan hoax dan fake news di era new normal ini? Terima kasih. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik dari dua penanya. Pertama mungkin saya jawab dulu yang penanya nomor 2 terkait kenapa ingatkan saya pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tadi kami ulangi dari Bapak Sweet Ahmad yang bertanya, apakah ada batasan kapan suatu berita dikatakan hoax? Karena kadang ada berita yang judulnya clickbait dengan isi berita online maupun yang ada di YouTube. Itu Pak. Mungkin kalau kita melihat dalam penjelasan fake news itu dibagi dua jenis. Berita palsu itu dibagi dua jenis. Yang pertama itu dia dikategorikan sebagai hoax. Yang kedua dia dikategorikan sebagai misinformasi. Misinformasi ini diartikan sebagai informasi tidak benar yang tersebar secara tidak diketahui itu atau tidak disengaja. Ya seperti informasi orang tidak tahu tuh, orang yang tidak tahu ketika uap air daun jambu itu mampu menyembuhkan penyakit COVID-19, itu dikategorikan sebagai misinformasi karena ada ketidaktahuan. Namun hoax itu memang suatu informasi bohong yang sengaja diberitakan untuk untuk menyampaikan untuk tujuan dan maksud tertentu maksud dan tujuan dan kepentingan tertentu. Ya biasa informasi-informasi ini kita lihat di kampanye pada saat pemilu, karena informasi-informasi yang disampaikan adalah informasi yang memang sengaja untuk menurunkan elektabilitas lawan dan melakukan propaganda di masyarakat untuk memilih si pelaku hoax. Sehingga ya kalau ditanya bagaimana batasan antara hoax, fake news untuk melihat apakah itu hoax dan misinformasi dengan standar-standar pengertian itu kan. Ketika misinformasi itu dikategorikan sebagai informasi
yang tidak diketahui dan disebarluaskan. Namun hoax ada informasi bohong ini sengaja disebarluaskan untuk tujuan dan maksud tertentu. Itu. Kalau kita melihat dalam perspektif Undang-Undang ITE, dalam Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 dan ayat 2 itu. Berita palsu atau hoax itu dikatakan saat berita itu tidak mampu dibuktikan kebenarannya, sehingga berdampak mereka dapat dipidana tuh karena melakukan tindakan pidana, melanggar undang-undang itu. Informasi-informasi yang tidak benar itu memang ternyata bisa dipidana melalui pelanggaran di pasal undang-undang ITE ini. Yang terjadi di media sosial, di media sosial masyarakat digital. Jadi kalau ditanya batasan-batasannya, ya seperti itu lalu pengertian hoax dan fake news. Untuk pertanyaan ketiga, tadi poinnya. Boleh diulang lagi pertanyaannya, Ibu Hardianti? Ya, maaf saya tidak bisa menangkap semua tadi. Pertanyaannya adalah di era new normal ini kita lebih banyak melakukan komunikasi dan aktivitas lainnya menggunakan media sosial ataupun komunikasi virtual lainnya. Cara ini meningkatkan satu ilusi dan fantasi bagi penggunanya, karena masyarakat pun lebih tertarik untuk menggunakan media online dan media yang lainnya. Kemudian, apakah komunikasi virtual lah yang menjadi awal mula dari terproduksinya hoax dan fake news? Lalu bagaimana cara menekan terproduksinya hoax dan fake news di era new normal ini? Sedangkan esensi dari sebuah berita adalah mengungkap kebenaran yang konkret. Terima kasih. Iya, era new normal. Inilah yang saya bilang tadi. Era hari ini, di mana masyarakat sudah hidup dalam kehidupan virtual, kehidupan dunia maya. Bukan hanya di pasca pandemik atau masuk pada saat masuk di normal hari ini, di mana intensitas masyarakat aktif media sosialnya, karena memang kita masuk di era di mana masyarakat hari ini sudah masuk di dalam kehidupan digital, kehidupan virtual. Kalau dalam kajian masyarakat oleh Jepang, era revolusi industri 4.0 itu Jepang mengidentifikasi bahwa aktivitas sosial sudah masuk di aktivitas sosial civil society 4.0. Arti civil society 5.0 itu bukan lagi masyarakat memanfaatkan teknologi, memanfaatkan kelebihan internet, tapi di mana masyarakat global dunia sudah masuk dalam kehidupannya, sudah masuk dalam bagian digital virtual. Jadi kehidupan virtual sudah bagian dari masyarakat global hari ini. Sehingga temuan-temuan ini menjadi refleksi untuk kita, karena kita sudah bagian dari masyarakat digital. Kehidupan kita sudah masuk dalam kehidupan hybrid, nyata dan virtual, sehingga bahaya fake news, hoax itu menjadi tantangan untuk kita, masyarakat digital. Kalau masyarakat digital ancaman berita yang berlebihan, berita palsu atau berita bohong yang tersebar di dunia maya,
katanya Tom Nichols mengatakan informasi yang tersebar di dunia maya, di dunia virtual, di media sosial, itu 90%-nya adalah sampah, adalah berita tidak penting. Sehingga pernyataan-pernyataan itu menjadi tantangan untuk kita, bahwa memang informasi yang tersebar di dunia maya itu besar kemungkinan ada berita hoax dan berita misinformasi dan berita tidak penting. Seperti yang saya katakan tadi, bahaya hoax itu lebih berbahaya dibandingkan penyakit-penyakit biologis seperti yang COVID-19, karena dia berdampak secara personal, sosial, global, dan secara institusi. Kita ambil contoh aja kasus FS tuh, bagaimana hoax yang disampaikan yang melibatkan personal FS, tapi melibatkan institusi sebesar Polri, kemudian kelompok-kelompok masyarakat, kemudian terlibat juga pemerintah, kemudian keluarga J, sehingga dampak dari kebohongan hoax yang disampaikan dalam kasus FS itu berdampak pada kekacauan publik, kurangnya kepercayaan publik kepada institusi pemerintah, institusi Polri, yang ini sulit diobati dibandingkan hanya sebatas penyakit biologis. Umpama kita flu, itu biasa diobati melalui minum obat. Nah, itu berdampak pada personal kita. Tapi kalau sudah berita hoax, itu berdampak secara sosial, secara institusi, dan secara global. Nah, ini kan menjadi konsumsi, bukan konsumsi personal, tapi secara institusi, global, sosial. Sehingga kalau dalam penelitian saya, informasi ancaman virus hoax itu tidak bisa diobati, hanya bisa dicegah melalui mitigasi informasi, mitigasi pencegahan informasi hoax. Bandingkan hanya penyakit biologis bisa diobati. Mungkin begitu dari saya. Terima kasih teman-teman. Kurang lebih. Mungkin next time kita akan diskusi lebih jauh. Kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Webinar dengan judul Krisis Hoax dan Fake News. Di mana yang kita tahu di era revolusi 4.0 sekarang yang sudah berkembang pesat saat ini, suatu kemajuan teknologi yang luar biasa perkembangannya. Semua informasi dapat berkembang begitu cepat, tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi seperti penyebaran hoax dan berita sampah. Baik para peserta webinar pada siang hari ini, demikian acara webinar kita pada pagi hari ini yang membahas tentang krisis hoax dan fake news. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak pemateri, Bapak Abdillah SIP MIP, yang telah membagi ilmunya, yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Dan terima kasih juga kepada para peserta webinar yang telah berpartisipasi pada siang hari ini. Mungkin sekian, saya selaku moderator Sethanur Kusuma Wardani mengakhiri pertemuan kita, webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.